Hai, perkenalkan nama saya Melania Semil, NIM 18120023. Saya dari Prodi Teknik Informatika Strata 1. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah pemrograman deklaratif. Langsung saja kita akan menjawab soal dari mata kuliah pemrograman deklaratif. Di sini kita akan menggunakan aplikasi Visual Prolog. Kita buka aplikasinya. Oke, kita pilih file, new. Nah, kita akan mengetik perintah domain kita masukkan pelajaran nama, nilai sama dengan simbol. Kemudian di bawahnya ada predikat tes. Kemudian ada non-determ, mata underscore kuliah dalam kurung pelajaran nama nilai. Di bawahnya ada clauses. Ada mata kuliah dalam kurung intelijensi buatan. Ada Irfan, namanya Irfan, kemudian nilainya A. Itu kurung kita pakai copy paste saja supaya cepat. Ctrl C, enter, Ctrl V. Terus ada selain Irfan ada Komeng. Nilai di sini B. Kemudian ada Dati nilainya C. Kemudian ada Fatima nilainya D. Nilainya B. Ini B di atas D. Ini C. Kemudian yang terakhir untuk intelijensi ada Mas Pion. Nilainya C. Nilai A, D, C, B, C. Oke, ini ada tanda titik. Kemudian ada mata kuliah PDE. Ada IKI. Nilainya E. Kita copy dari sini. Ctrl C. Bukan IKI ya, Riki. Ctrl V. Ada Embang nilainya A. Kemudian selain Embang ada Salmin nilainya D. Terus ada Vina nilainya B. Terus ada yang terakhir di PDE ada Sondang nilainya C. Kemudian di mata kuliah berikutnya, mata kuliah sistem operasi.
ada Pamuji, nilainya C. Kita copy dari sini, Ctrl C. Kita enter saja ya. Pamuji, kemudian ada Lucky nilainya E, kemudian Sadek nilainya B, kemudian Yusida nilainya A, kemudian ada Eka nilainya A juga. Oke, kemudian kita goalnya atau untuk mencetaknya, goal mata kuliah, ini ada underscore, mata kuliah. Di sini diminta untuk kita membuat inputan berupa orang-orang atau mahasiswa yang mengambil mata kuliah intelijensi buatan. Nah, di sini kita tahu nama mata kuliahnya intelijensi buatan, orangnya orang. Tadi orang kita pakai besar ya, orang ya. Terus kita kasih seperti ini, kurung titik. Terus kita save file, TS Melania, save. Kemudian kita Ctrl G. Wow, ada error. Kita perbaiki dulu. Oke, ini kita ada pakai spasi, kita hapus dulu spasinya. Mungkin berpengaruh. Atau ya memang mungkin berpengaruh. Kita hapus. Ctrl S. Kita Ctrl G lagi. Oh, masih error guys. Oke teman-teman, maaf tadi di sini saya tulis pelajara bukan pelajaran. Jadi dia error. Sekarang kita Ctrl S, kita Ctrl G. Oke, enter ya. Di sini nama-nama yang mengikuti mata kuliah intelijensi buatan adalah Irfan, Komeng, Dati, Fatima, Maspion. Ya, sesuai dengan ini. Kemudian untuk soal yang berikut, ini jawaban nomor 1 ya teman-teman. Untuk yang berikut, kita diminta untuk menampilkan orang-orang yang tidak lulus dalam mata kuliah. Oke, kita langsung pada goalnya. Ini mata kuliah tetap. Ini kita taruh tidak. Ini underscore, koma, tidak lulus, nilainya D, kemudian titik koma, mata kuliah tidak lulus juga. Ini mata kuliah ini tidak sorry guys, ini underscore koma tidak lulus, nilainya E, tutup kurung, titik. Kita Ctrl S, terus Ctrl G.
Oke, ada error. Mata kuliah, oh ini Ctrl S, Ctrl G. Oke, nah ini yang tidak lulus untuk mata kuliah itu adalah 4 orang, Komeng, Salmin, Ricky, dan Lucky. Kita lihat visualnya. Yang D ada Komeng, kemudian Ricky, oke, Ricky, terus Salmin, Ricky, terus dengan Lucky, ya betul ya. Oke, nah yang berikut kita diminta untuk menampilkan orang-orang yang lulus mata kuliah, yang lulus dari mata kuliah. Ini kita hapus ini aja. Dengan ketentuannya dia harus nilai A, kemudian dia harus nilai B, kemudian satu lagi mata kuliah dia harus lulus dengan nilai C, C, tutup kurung titik. Oke, benar perintahnya, Ctrl S, Ctrl G. Oke, nah yang lulus itu ada 11 orang, yaitu yang lulus mendapat nilai A ada Irfan, kemudian Embang mana Embang nilai A, Yusida nilai A, kemudian Eka A, Fatima mana Fatima B betul, kemudian Vina B juga betul, Sadek mana Sadek B, Dati C, Mas Pion C, kemudian Sondang C, Pamuji juga C. Oke, hasilnya demikian betul. Kemudian ini yang terakhir, kita menampilkan semua mata kuliah yang ada yang diprogram oleh masing-masing orang. Nah, di sini kita mata kuliah, kita hapus ini dulu. Hapus ini. Kemudian ini pelajaran. Ini underscore, kemudian underscore. Oke, Ctrl S, kita Ctrl S, Ctrl G. Oke. Nah, ada 15 solution. Ada pelajaran intelijensi ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian PDA ada 5 juga, sistem operasi juga ada 5, jadi totalnya 15. Oke, kita telah yang berikut kita akan menampilkan nama mahasiswa yang memprogram ketiga mata kuliah ini. Kira-kira nama mahasiswanya siapa saja. Di sini kita taruh, oke, ini hapus underscore karena nama mahasiswanya ada di tengah, bagian tengah ini. Jadi kita taruh mahasiswanya di sini. Mahasiswa, Ctrl S, Ctrl G. Oke. Ada 15 solution juga sesuai dengan mata kuliahnya, ada 15 mata kuliah, dan mahasiswa yang memprogram mata kuliah ini juga ada 15. Ada Ivan, Komeng, Dati, Fatima, Mas Pion, Ricky, Embang, Salmin, Vina, Sondang, Pamuji, Lucky, Sadek, Yusida, dan juga Eka. Oke, itu adalah jumlah mahasiswa yang memprogram 3 mata kuliah ini. Oke, itu sedikit tambahan. Jika kita ingin melakukan output, kita perhatikan dari sistemnya. Kalau kita ingin menampilkan mata kuliahnya, berarti di bagian depan ini, bagian sini, yang ini kita ganti dengan mata kuliahnya. Terus dia punya, kalau kita ingin menampilkan misalnya mata kuliah, kita
mata kuantum. Ini akan menampilkan nama mata kuliahnya dan juga orang yang memprogram, mahasiswa yang memprogramnya. Kita coba Ctrl S, Ctrl G. Oke. Nah, ini masih mata kuliah intelijensi, mahasiswa yang melakukan program itu Irfan, ya, seperti itu. Intinya kita harus sesuai dengan urutannya. Kalau yang pertama itu untuk mata kuliah, yang kedua untuk nama mahasiswa, yang ketiga untuk nilainya. Oke, sekian dari saya. Mungkin saya telah menjawab soal UTS dari mata kuliah pemrograman deklaratif. Sekian dan terima kasih.